Halo, selamat pagi sahabat Nino Corner. Apa kabar? Selamat datang di Nina Corner Talk Show. Sambil menunggu teman-teman saya yang lain mungkin bisa hadir di sini. Juga tamu saya spesial hari ini yang akan saya hadirkan. Jadi ceritanya nih, saya tadi pagi habis dari sini teman-teman. Habis sepedaan di sini. Terus sesuai dengan janji saya, jam 9 pagi ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan seorang pakar di medis ya. Beliau ini seorang praktisi maupun ekspertis di dunia kesehatan teman-teman. Nah, pagi ini hadirkan beliau seorang dokter. Apakah sudah bisa masuk? Yes. Good morning, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nina. Pagi. Sorry, ini kita sambil cek teman-teman yang lain apakah cukup mendengar suara kami berdua. Mohon dibantu chat komen di sini. Baik video di layar HP Anda, apakah muncul dari saya, Nino Corner, dan Pak dokternya nih. Ya, sebelumnya saya pengen memperkenalkan beliau ini yang saya hadirkan dalam Nino Corner Talk Show. Beliau ini sudah melalang buana teman-teman di dunia farmasi. Ya, sebut saja perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di Indonesia yang besar, Anda tinggal sebutkan. Nah, pasti nama beliau ini tidak asing. Oke, terima kasih Bu Enda Setianingsih, suaranya clear ya. Thank you untuk responnya. Jadi beliau ini pernah menjadi direktur di Novartis, di Roche juga ya, dan terakhir pernah atau masih mungkin ya kerja di PT Aqua Danone. Nah, beliau ini walaupun sudah ekspertis di perusahaan-perusahaan farmasi, namun beliau ini masih juga berpartisipasi atau masih aktif dalam memimpin sebuah rumah sakit ya, sebuah rumah sakit besar yang di Jakarta. Dan saya pernah ke sana, ke rumah sakit ini, karena waktu itu saya waktu zaman masih gadis, saya masih ngekos, tinggalnya dekat-dekat situ. Nah, karena sudah hadir beliau di sini, beliau adalah Dr. Jack Pradono. Hai dok. Hai, Thank Mbak you. Nina. Pagi. Pagi. Thank you ya dok untuk waktunya. Sudah menyempatkan hadir di Nina Corner Talk Show. Saya tahu pasti dokter akhir-akhir ini pasti sibuk ya dok. Enggak. Sama dengan teman-teman yang lain lah, work from home, kadang-kadang ke rumah sakit gitu. Apa kabar Mbak Nina, sehat ya? Udah mantap banget. Udah berolahraga. Iya, dokter. Alhamdulillah. Saya selama ini, selama kurang lebih 2 tahun ini, dok, terlalu malas lah ya. Kalau boleh jujur, malas nggak olahraga. Biasanya saya nge-gym, dok. Nah, cuman berhubung karena work from home, kemudian COVID-19 ini, saya jadi sekarang concern masalah kesehatan. Nah, pagi ini saya pengen teman-teman di sahabat Nina Corner ini sedikit belajar dari Dokter Jack nih. Atau saya panggilnya apa nih? Bang Jack atau gimana Pak Dokter enaknya nih? Jack aja boleh. Terserah, Dokter Jack juga boleh, monggo. Ya. Hai teman-teman, banyak teman-teman nih, ada Catherine, Iya. Feby, Endah, luar biasa. Mas Jojo, Iya. monggo Mbak. Sip. Selamat pagi ya teman-teman semua yang sudah hadir. Nah, luar biasa nih, pagi-pagi biasanya kita masih di dapur, tapi kali ini kita join di live ini. Nah, kita mau petik sedikit ilmu dari Pak Dokter. Nah, kalau di situasi seperti sekarang nih dokter, kan COVID-19 ya, tentu kita ini khawatir kan dok, terkena atau tertular penyakit ini. Nah, sebetulnya kalau supaya kita tidak tertular itu kan berarti salah satunya adalah daya tahan tubuh kita ya dok ya, yang harus dibetulin ya dok ya. Iya, betul. Nah,
Nah, sekarang untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh ini salah satu unsurnya yaitu dari gaya hidup ya dok ya, yang seperti dokter pernah sampaikan di sosial media tentang gaya hidup. Nah, boleh diceritakan dok seperti apa yang dokter sekarang sedang gaungkan itu dok? Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Nina. Terima kasih ya sudah membuka forumnya ini. Juga buat teman-teman, ada yang dari perusahaan farmasi tadi Mbak Enda, ada juga ya teman-teman dari Danone Aqua dan teman-teman baru. Intinya memang betul, saat ini rame ngeributin COVID, tapi kita harus sadar ya Mbak, bahwa sebetulnya sampai saat ini belum ada vaksinnya, sehingga tindakan pencegahan itu yang spesifik belum ada. Diperkirakan WHO akan makan waktu 1 tahun untuk mendapatkan vaksin. Nah, kita kan istilahnya berperang saat ini. Jadi kita perlu mempertahankan diri sekarang, bukan tahun depan. Nah, berdasarkan pengalaman waktu di farmasi maupun di Aqua, mendapat beberapa pembelajaran lah. Ternyata ada daya upaya yang bisa kita kerjakan, yaitu dengan melakukan gaya hidup yang smart. Nah, smart ini sebetulnya sangat mudah ya. Urut-urutannya juga mudah diingat. Jadi S itu adalah stres, M itu adalah makan minum, A itu adalah aktivitas fisik atau sport. Oke, aktivitas fisik dan sport. Aktivitas fisik atau sport. Kemudian R itu adalah rehat atau beristirahat atau bahasa Jawanya turu ya Mbak. Tuh. Ya, oke. Kemudian T adalah tidak merokok. Nah, ini saya bahas sedikit ya Mbak, dengan cepat. Kenapa? Pertama adalah stres, S ya. Nah, ini sengaja ditaruh di paling depan karena sekarang ini apalagi di era COVID, dengan terlalu banyaknya informasi kita tambah stres. Saya punya pasien yang hipertensinya bertambah. Pasien usia 60 tahun, tidak pernah hipertensi, bagus olahraga, tiba-tiba naik dia 20 mm Hg sistoliknya. Gara-gara apa? Terlalu banyak menonton berita TV dan juga melihat WA. Habis itu saya berikan arahan supaya tidak menonton berita-berita itu, dibantu kira-kira 5 hari dengan obat hipertensi dengan dosis yang minimal. Habis itu lepas. Kemarin alhamdulillah lepas. Tidak perlu lagi. Tapi dia bilang dia sudah puasa dari nonton. Jadi stres. Artinya stres itu kalau kita lihat dulu, kita belajar mensana in corpore sano. You are what you think. Jadi pikiran itu sangat-sangat mempengaruhi Mbak. Saya sangat percaya itu, makanya ditaruh di depan stres. Stres itu bisa membuat insomnia, bisa membuat depresi, bisa membuat tungkaran kalau bojone. dan juga membuat depresi. Semua penyakit-penyakit yang namanya somatisasi atau gejala yang aslinya dari otak atau pikiran menjadi keluhan badan. Jadi pesan kuncinya yang pertama adalah stres harus dikelola. Nah, yang kedua adalah M, makan. Nah, ini kalau waktu kita di luar, kita kerja, gitu, makan dikit-dikit. Habis itu kerjanya banyak. Tapi kalau di rumah, dikit-dikit makan. Kebalik ya dok. Nah, ini terjadi pada diri saya sendiri. Berat kok semakin nambah ini, gitu. Nah, ini nggak baik. Kenapa? Karena awal dari semua penyakit tidak menular dimulai dari obesitas. Obesitas itu adalah fondasinya. Dari obesitas kita mulai masuk ke resistensi insulin, kemudian pradiabetes, kemudian diabetes. Ini makan waktu 10-15 tahun. Tapi gejala yang pertama adalah obesitas. Jadi kalau obesitas, hati-hati. Itu baru satu jalur ya, tapi ada jalur yang lain. Obesitas, nanti mulai gangguan kolesterol, kemudian terjadi aterosklerosis, kemudian terjadi penyumbatan, kemudian terjadi serangan jantung. Jalur kedua sama, mulanya dari obesitas. Yang ketiga, tadi diabetes, yang kedua adalah penyakit pada vaskular. Yang ketiga,
obesitas, prahipertensi, hipertensi, kemudian stroke. Nah, itu sebabnya semuanya berawal dari obesitas. Dan obesitas difasilitasi oleh makanan. Jadi tadi yang kita bilang 3 hal tadi, itu kita bilang sindroma metabolik yang perlu kita kelola. Kalau tidak, dalam perjalanannya akan bermuara pada seperti itu. Dan akhir-akhir ini saya lihat sendiri, orang bisa cuci darah umurnya belum 50. Orang sudah serangan jantung belum umurnya 40. Semakin maju dan semakin muda. Kombinasi dari tadi obesitas dan stres. Jadi yang tadi stres harus dikelola. Yang kedua adalah makan. Makan ini harus dijaga. Nah, secara spesifik nanti kita bahas lebih lanjut kalau waktunya lebih ada gimana caranya makan yang benar. Tapi yang ketiga adalah aktivitas fisik ya. Nah, sport ini sebetulnya adalah investasi yang paling berharga, tapi paling diabaikan. Ya, senang sekali melihat Mbak, ini ada di lapangan terbuka, kemudian berolahraga, luar biasa. Sebetulnya rekomendasinya adalah sehari cukup 30 menit, 5 hari dalam seminggu, atau 150 menit selama seminggu untuk membuat badan kita menjadi sehat. Caranya nanti gimana kita akan bahas lebih lanjut, tapi tadi ya, aktivitas fisik itu sesuatu yang sifatnya wajib, bukan sesuatu yang istilahnya boleh iya boleh enggak, dan investasi. Jadi tadi stres sudah ya Mbak, kedua makan, ketiga aktivitas fisik, ketiga adalah rehat. Nah, ini dari yang lainnya, ini yang paling banyak abai. Orang itu direkomendasikan tidur sehari 7-8 jam. Mbak Nina tadi malam tidur jam berapa? Saya kemarin malam tidur jam 10-an, Dok. Baik, bangun jam berapa? Tadi bangun itu menjelang jam 6, sebelumnya subuh-subuh itu udah agak bangun sih. Cuman masih saya tidur kan jam 6 bener saya udah mulai aktivitas. Berarti bagus, itu sudah sekitar 7 jam. Datanya 75% orang Indonesia tidurnya kurang dari 6 jam. Ada yang tidur jam 11, ada yang tidur jam 12, ada yang tidur jam setengah 1, pagi-pagi jam 4 baru bangun. Itu menimbulkan defisit. Obat anti-aging yang paling bagus adalah tidur. Lebih bagus daripada suplemen. Suplemen membantu. Tapi kalau seandainya tidurnya kurang, mendingan nggak usah konsumsi suplemen. Tidur aja yang cukup. Jadi, iya, saya baru selesai membaca buku. Kalau teman-teman nanti mau, saya ada edisi PDF-nya, 250 lembar. Buku karangan seorang ahli tidur, namanya Profesor, siapa ya, dari Finlandia. Judulnya adalah Why We Sleep. Di situ dijelaskan korelasi yang kuat antara tidur yang kurang dengan diabetes, kanker, depresi, obesitas, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Jadi pesan kuncinya adalah tidur. Cukupkan 7-8 jam. Nah, yang terakhir, tidak merokok. Nah, ini yang paling lucu nih, di antara yang tadi SMA, Mbak masih ingat nggak coba SMAR-nya? S-nya stress management, ya. M dan minum diatur, A-nya aktivitas fisik, R-nya atau tidur, nah T-nya tidak merokok. Nah, baik. Nah, kalau Mbak perhatikan yang 4 pertama itu semuanya adalah perintah untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, yang terakhir ini adalah perintah untuk tidak melakukan. Jadi ajakan untuk tidak merokok. Nah, ini begitu pentingnya sehingga kalau 4-4-nya ini nggak sanggup dikerjakan dan cuman bisa sanggup 1, lakukan ini. Jangan merokok. Kalau sekarang merokok, stop. Kalau sekarang belum merokok, jangan coba-coba. Karena daya rusak dan daya bunuhnya tinggi. Penelitiannya menunjukkan kalau usia harapan hidup orang Indonesia sekarang rata-rata di 2025 itu bisa mencapai 74 tahun.
Hmm. Kalau kita merokok, itu usianya akan terkorting 7 tahun. Hmm. Ya. Jadi 60-an ya, 69-an. Iya. Nah, SMART ini kalau dilakukan dengan baik akan membuat usia kita bisa mencapai usia optimal, minimal ya. Jadi kalau angka harapan hidup rata-rata itu 74, itu minimal. Karena kenyataannya banyak orang hidup sampai 80, 85, orang-orang di Jepang. Dan yang lebih penting lagi bukan usia yang panjang yang kita inginkan, tapi juga usia yang berkualitas. Artinya seperti yang Mbak lakukan sekarang. Bisa naik sepeda sampai tua, bisa berjalan. Mbak tidak mau kan, saya punya teman yang usia 50 stroke. Hidup dia, mati, tapi dia sekarang mau nyebok aja minta tolong sama suster. Ya. Karena ternyata nyebok itu butuh 2 tangan. Satu buat megang gagang, satu buat megang, orang Jawa bilang silitnya. Ya, Nah Dok. itu bisa. Ngegancing aja butuh dua-duanya. Jadi Iya. dia itu sudah 2 tahun hidup seperti itu. Sudah di PHK dari kantornya. Untung istrinya tidak menceraikannya, karena biasanya orang stroke juga mengalami penurunan fungsi vitalitas ya. Yap. Gitu, sehingga tidak bisa berfungsi optimal sebagai lelaki. Nah, dengan pengobatan yang terbaik mungkin dia bisa hidup 10 sampai 20 tahun lagi, tapi kualitas yang seperti apa yang dia akan alami. Nah, kembali sebetulnya apa yang kita alami sekarang adalah buah dari apa yang kita lakukan 10 sampai 15 tahun yang lalu. Kondisi kita nikmati sekarang. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya beberapa tahun ke depan. Sehingga gaya hidup smart itu sebetulnya bukan sebuah gaya hidup, tapi sebetulnya sebuah kebutuhan hidup. Gitu, Mbak. Iya, Lebih Dokter Jack. kurangnya aku tadi menjelaskan what-nya ya, maksudnya dari SMART. Tapi nanti bisa agak panjang sedikit pada waktu masuk setiap elemennya mengenai how-nya. Bagaimana sih cara melakukan aktivitas fisik? Bagaimana sih caranya memilih makanan yang baik? Bagaimana peranan vitamin, kemudian istilahnya suhu, kemudian matahari dan lain-lain. Tapi sementara itu ya Mbak, SMART. Stres, makan, aktivitas fisik, rehat, dan tidak merokok. Dan ini cukup panjang waktu menemukannya, waktu saya jadi direktur medis di Aqua, dan menemukan kenyataan ya ada sebuah pabrik kita yang 91% karyawannya ternyata merokok. Gitu, jadi sangat susah. Dan kemudian saya tahu bahwa itu sebenarnya adalah sebuah pilihan hidup dan orang yang mau berhenti merokok itu merasa susah banget. Nah, gimana Mbak? Kita lanjut ke bagaimana atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana buat Mbak dan teman-teman? Ya, kalau dari teman-teman yang hadir pagi hari ini ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan gaya hidup SMART, silakan aja langsung chat di komen, nanti Dr. Jack akan membantu menjawabnya. Nah, sambil ngobrol lagi ya Dok kita ya. Jadi kalau ini semua kan bermula dari gaya hidup tadi ya Dok ya, SMART. Saya kemarin itu membaca bahwa kalau COVID-19 ini kita-kita yang rentan sekali tertular tuh orang-orang yang mengidap sakit diabetes sama sakit jantung. Apakah benar seperti itu, Dok? Betul. Jadi kalau kita lihat ya, orang-orang yang lebih rentan itu tadi dengan penyakit penyerta atau komorbid. Dan penyakit penyerta tadi Mbak sudah sebutkan. Penyakit diabetes itu meningkatkan sekali resiko penyakit infeksi. Kedua, penyakit jantung. Ketiga, penyakit asma. Keempat, penyakit-penyakit kronis ya, seperti penyakit autoimun, lupus atau yang lainnya, atau penyakit infeksi kronis seperti HIV/AIDS. Jadi intinya adalah semua penyakit yang bersifat kronis yang mengganggu imunitas itu mempermudah orang untuk lebih
rentan terkena COVID. Satu. Kedua, Mbak, data yang disampaikan adalah kelompok umur ya. Ternyata populasi yang paling rentan terhadap COVID adalah populasi lansia. Kalau Mbak lihat korban-korban yang berjatuhan rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Ini sebabnya di beberapa negara tertentu, juga di Italia, itu dilakukan pembatasan. Kalaupun kita sekarang tinggal di rumah dan di dalam rumah ada eyang, maka diupayakan agar interaksinya terbatas dengan eyang. Dalam bentuk pelukan atau interaksi atau yang lain. Gitu. Atau biasanya disendirikan di rumah yang terpisah atau di kamar yang terpisah. Karena kalau orang muda kena COVID, kemungkinan sembuhnya besar, 80% sembuh sempurna, orang tanpa gejala. Tapi begitu kena orang yang lansia, maka dia akan lebih rentan terkena. Itu sebabnya beberapa rumah sakit juga sudah merumahkan ya dokter-dokter yang usianya di atas 60 tahun. Gitu, Mbak. Oke. Ya, dokter. Saya ini kan tinggal lumayan deket nih sama ayah saya. Beliau sudah berumur 85 tahun lebih ya, jelang 86. Dan semenjak COVID-19 ini di bulan Maret merebak itu, di pertengahan terutama itu saya memang boleh dibilang takut ya mau deket-deket sama beliau. Karena ya itu tadi saya dengar memang usia-usia yang sudah sepuh ini sangat rentan banget tertular. Which is saya pun orang yang tanpa gejala pun sebetulnya bisa aja udah carrier dari COVID-19 ini ya, Dok ya. Jadi itu udah mungkin satu tindakan preventif ya, Dok ya, untuk usia-usia yang senja mungkin kita menjaganya dengan seperti itu ya, Dok ya, bentuk cinta kasih kita ya, Dok ya. Mungkin hanya bisa by phone aja berarti ya, dokter ya, ngobrol sama orang tua by video call gitu ya, Dok ya. Seperti itu. Iya, dan orang tua sekarang ini udah canggih kok, bisa pakai Zoom juga. Yang saya udah pakai Zoom kok. Luar biasa. Yang umur berapa, Dok? 82 tahun dan masih praktek. Beliau itu adalah dokter penyakit dalam ya di Rumah Sakit Jakarta, masih setir sendiri. Tapi sekarang udah 20 work from home. 82 ya, lahir tahun berapa ya? 40. Ya, 40. Gitu. Luar biasa. Nah, berarti ini sebetulnya mengenal usia nih kayaknya ada dua ya, Dok ya. Usia yang secara kalender dan tentu ada usia fisik atau sel tubuh ya, Dok ya. Bisa dijelasin nih, Dok? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget nih. Ada Mbak Feby juga, waktu itu saya pakai duitnya Mbak Feby tuh sama teman-teman di marketing Aqua. Untuk beli alat ya. Kita beli alat satu harganya 40 juta untuk bisa menemukan angka yang tadi, angka usia biologik maupun usia kronologik. Jadi intinya usia kronologik adalah usia KTP. Jadi 2020 dikurangi misalnya tahun 2000 lahirnya misalnya Mbak Nina, berarti usianya 20 gitu. Usia ini bersifat tetap, tidak variabel. Nah, tapi di sisi yang lain kita bisa membuat analisa ya yang namanya usia metabolik. Nah, usia metabolik ini bisa lebih tinggi atau lebih besar, lebih rendah dibandingkan dengan usia kronologik. Tergantung dari gaya hidup kita gitu. Nah, saya waktu pertama kali make alat itu saya dalam kondisi kaget ya karena usia saya nambah 15 tahun metaboliknya. Itu menunjukkan bahwa hidup saya tidak baik waktu itu. Makannya masih aut-autan, makan gorengan, tidurnya kurang, stres pekerjaannya banyak, kemudian walaupun saya tidak merokok, kadang-kadang suka hangout dengan teman-teman yang merokok, jadi kebanyakan asapnya. Juga ya. Itu terrefleksi gitu. Tapi dalam perubahannya itu ternyata bisa berubah gitu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, apa yang terjadi di masa lampau itu yang Anda nikmati sekarang. Tapi hebatnya Tuhan adalah setiap hari adalah peluang baru. Teman-teman bisa mengadakan perubahan dan perubahan itu bisa dimulai dari sekarang. Bahkan untuk teman-teman yang sudah stroke pun, seperti teman saya misalnya, dia stroke
Terus baru dia menyesal, aduh saya ini nggak boleh makan seperti ini ya, kacau balau gitu. Gimana ya Jack? Tapi sekarang saya sudah stroke, apa gunanya buat saya melakukan gaya hidup sehat smart lagi? Saya bilang, loh ada gunanya mas. Loh saya kan sudah stroke, dia bilang. Loh tujuannya saudara mengubah gaya hidup sekarang adalah supaya mencegah terjadi stroke ulang. Karena biasanya orang yang stroke akan stroke lagi dalam 2 tahun, dan stroke yang kedua biasanya lebih masif dan fatal. Jadi sebetulnya tindakan itu harus dilakukan gitu. Nah, dia langsung semangat untuk menata hidupnya kembali. Gitu Mbak. Ya, betul ya dok ya. Nah, kita mungkin bahas satu topik yang mengenai stres ya dok ya. Karena keterbatasan waktu, kalau kita mau bicara how dari elemen-elemen, masing-masing elemen dari SMART, tentu akan makan waktu lebih panjang lagi. Bagaimana kalau kita ngobrolin satu elemen mengenai stress management ya? Saya tertarik ini dok tentang stress management karena sebetulnya itu seperti yang tadi dokter cerita ya, pasiennya dokter yang hipertensinya tiba-tiba naik ya karena dia banyak mengkonsumsi berita-berita yang di televisi dan di WhatsApp grup gitu. Saya juga ada cerita juga nih dok. Salah satu dari relasi saya, saudara saya, dia juga agak lumayan parnonya sampai ekstrim banget gitu dok. Karena ya itu karena berita-berita dari WhatsApp grup ini yang seringkali memang seringkali mencekam gitu sehingga membuat dia itu berpikirnya sampai jauh banget gitu sampai segala sesuatunya ketakutan gitu dok. Ibaratnya sampai nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu, dan sampai kayak halusinasi gitu dok. Nah sampai seperti kayak gini ya dok ya, serius. Nah kita harus mengelolanya seperti apa dok? How-nya tuh mengenai elemen stress management ini. Baik. Nah, kita ngomong magnitude-nya dulu ya, karena ini orang sering salah. Jadi kalau kita gabungkan, Mbak, masalah stres ini sebetulnya masalah yang sangat besar. Kalau digabungkan orang yang hipertensi, diabetes, kemudian penyakit-penyakit kronis yang tadi kita omongkan, kita gabungkan dan kemudian kita bandingkan angka statistiknya dengan orang yang stres, ternyata masih lebih banyak orang yang stres. Itu menunjukkan bahwa stres itu masalah yang sangat dominan di negara kita. Ya, cuma laki-laki ya terutama kadang-kadang itu sudah diajari untuk tidak boleh jadi lebay. Jadi walaupun dia stres, dia itu akan memendamnya. Nah, di Indonesia juga bukan negara yang terbiasa untuk menyampaikan bahwa dirinya mengenai stres. Karena biasanya nanti bukan didapat support, tapi malah dibully. Kayak, gitu aja cemen banget gitu. Jadi budaya kultur kita itu adalah budaya yang memendam. Nah, ini jadi sesuatu yang berlanjut karena tidak bisa sesuatu dipendam dan ditutupi terus. Nanti larinya kemana? Penyakit lambung, betul. Hipertensi yang simptomatik, nggak terasa tiba-tiba tensinya naik dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah kita nggak boleh tidak boleh denial. Kalau kita merasa bahwa kita itu ada masalah dengan stres, kita akui bahwa kita itu ada stres. Tanda-tandanya gimana? Gampang. Kalau kita mulai kelihatan susah tidur, kalau kita merasa tanpa sebab kok rasanya seperti cemas atau ansietas atau debar-debar gitu. Atau misalnya muncul gejala somatisasi ya, atau gejala yang muncul pada tubuh gitu. Seperti misalnya, ini kok saya sebulan sekali mesti ya ada penyakit lambung. Itu penyebabnya fungsional ya. Bahkan katanya 70% penyebabnya itu bukan kayak penyebab organik ya, kayak kanker atau yang lain, tapi lebih karena masalah yang sifatnya psikis. Kalau diobati misalnya dengan tablet atau dengan sirup, itu akan reda gejalanya, tapi begitu obatnya habis muncul lagi. Jadi ada underlying-nya, dan underlying-nya ini harus yang dikelola. Nah, banyak kan orang bilang, aku nggak mau kalau aku pergi ke dokter jiwa. Karena aku kan
tidak gila. Mm-mm. Nah, kalau sudah gangguan jiwa berat, maka menjadi skizofrenia atau yang dikenal awam itu gila, itu cuma sekitar 20-30%. Dan memang itu harus mencari psikiater. Tapi yang 70% itu adalah gejala-gejala yang sifatnya bukan skizofrenia, gitu. Tapi gejala-gejala yang tadi depresi, ansietas, sama yang lain. Pertama adalah mengakuinya, kedua bicara dengan orang yang dipercaya, mentor atau kakak atau ibu, atau juga bicara kepada dokter keluarga seperti saya. Hehehe. Biasanya akan kelihatan dan ketangkep gitu. Nah, dokter itu juga dilatih untuk tidak menjadi tukang. Kalau tukang itu gini, Mbak Nina datang, apa keluhannya? Ini nyeri di lambung, oh dia kasih obat proton inhibitor, kasih sirup sama alok atau magsida ya gitu. Habis itu enakan, nanti 2 minggu datang lagi. Tapi tugasnya dokter keluarga adalah mencari ada masalah apa. Biasanya masalah yang paling sering muncul misalnya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, dengan orang tua. Nah, itu biasanya didiskusikan dan dibicarakan. Kalau itu tidak diatasi maka tidak selesai. Nah, khusus ya untuk COVID, karena COVID ini belum pernah kejadian seperti ini. Saya merekomendasikan kepada pasien-pasien saya untuk puasa, tidak nonton TV yang ada kaitannya dengan COVID. Cuma nonton Netflix boleh. Hiburan sifatnya ya. Iya, tapi juga nggak boleh nonton film yang ada kaitannya dengan pandemi, seperti misalnya Contagion atau seperti itu, karena itu bikin stres. Kemudian yang kedua, banyak melakukan kegiatan sosial. Percaya atau tidak, setelah dia itu mulai melakukan kegiatan sosial, sedekah, atau misalnya memberikan sesuatu untuk satpam di komplek, atau ojol, atau yang lainnya, dia merasa lebih enak. Gejalanya, simptomnya. Jadi 2 itu biasanya pegangannya. Kemudian membangun pola rutinitas ya. Artinya olahraga tadi yang saya bilang 30 menit tidur jam 9, kemudian melakukan kegiatan bersedekah, kemudian mendekatkan diri. 1 minggu lagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau seandainya tidak berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar sekali yang dibilang oleh pemuka agama bahwa Tuhan saat ini ditemukan di dalam diri kita, bukan di tempat-tempat ibadah kita. Itu solusinya untuk stress management ya. Terakhir kalau misalnya itu tidak bisa, biasanya 10% pasien saya dibantu dengan obat-obatan. Obat-obatan antidepresan, obat-obatan anti ansietas. Tapi beberapa membaik kok dengan yang tadi ya. Smart tadi membantu orang mengelola stres loh Mbak. Jadi contohnya tadi ya, kalau Mbak berolahraga setiap pagi 30 menit sampai 40 menit dan keringetan, itu begitu sampai rumah efeknya bukan hanya termogenik aja atau badannya terasa panas, tapi terjadi badai serotonin Mbak di otaknya. Jadi serotonin keluar, kemudian endorfinnya keluar, dan endorfin ini adalah senyawa yang mirip ya, kanabinoid yang menenangkan. Kemudian serotonin itu menggembirakan. Maka orang yang sering berolahraga itu sering bilang, kamu kok olahraga terus-terusan sih kayak orang kecanduan gitu. Lah memang aku kecanduan, badan itu kalau nggak olahraga nggak enak gitu Mbak. Betul ya? Betul dokter. Sakit semua kalau udah rajin olahraga terus tiba-tiba kita berhenti itu sakit semua ya. Iya, nah nanti mungkin pada kesempatan berikutnya untuk orang yang belum pernah berolahraga, bagaimana cara memulainya? Karena kalau salah mulai nanti cedera, atau malah kapok, nggak mau olahraga lagi. Karena nanti olahraga pun ada resepnya. Kita ngomong tentang frekuensinya, intensitinya, tipenya, dan waktunya. Jadi frekuensi, intensity, time, and type gitu. Dan kemudian ada B-nya, yaitu olahraga dengan baik, benar,
teratur, terukur. Nah, masing-masing ini nanti kalau dikupas lebih lanjut keluar anak-anak dan cucu-cucunya nih. Apa sih maksudnya baik? Misalnya sebagai contoh ya, baik itu olahraga itu harus didahului dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Tapi nanti benar seperti apa, teratur seperti apa, terukur seperti apa gitu. Kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Ya, biar pada penasaran ya dok ya, dan bisa kami berdua kembali. Sebelum saya lanjut, mungkin kita mau sapa siapa aja yang sudah hadir. Ibu Enda, kemudian Widi Jojo. Enda. Hai, Timku dulu. Pak Lewowo, kemudian Mas Leo, jago lari itu, teman jago lari. Waduh, Mas Leo. Semua yang hadir ya. Epi, ini kayaknya teman Pak Dokter nih. Ya, siapa dokter nih? Pak Febi itu yang beliin alat tadi ya, 40 juta kali 4. Sekarang beliau jadi direktur pemasaran di Taman Impian Jaya Ancol. Oh, oke. Kapan-kapan boleh nih kita undang Ibu Epi nih. Terus kemudian ada Ibu Sri. Hai Bu Sri, selamat pagi. Semoga dalam kondisi sehat ya. Putri ini saya dok, dalam satu komunitas kita lagi belajar mengenai internet dok. Karena work from home ini kayaknya sangat membantu juga nih dengan kita di komunitas internet. Kemudian masih ada juga Catherine Margareta. Hai Bu, selamat pagi. Bos juga ini, dulu supply chain-nya Aqua, sekarang jadi bos di perusahaan satu lagi, aku kok lupa. Hai Bu Catherine. Hai Bu Catherine, salam sehat. Kemudian Pak Kresna Fauzi. Iya Mas Fauzi. Mas Jojo. Terus Ibu Nani, terus kemudian Pak Hartono. Oh, Mas Doni, Goes. Widi Jojo juga, Floris, kemudian ini Sicilia. Hai Sicilia, kalau nggak salah Sicilia ini di Bali, dok. Timku dulu, Sicilia. Oh bukan, timnya satu. Oh bukan, ada dari Sicilia satu lagi. Oh bukan, ya. Kemudian Kesia, Yungki, Petrus. Ya Yungki, teman SMA. Teman-teman SMA. Wah, senang banget ya teman-teman di SMA bisa ketemu ngumpul di sini. Kemudian ini ada Pak Petrus, hari Pak Petrus. Fotografer profesional. Kemudian ini ada ini Butika nih, Butika Gabriel. Ini kalau perlu properti dok, Butika nih yang dia jago banget bisa carikan kita properti yang bagus. Kemudian mantap. Ya Bu. Diskon ya Bu. Diskon berapa persen dok maunya nanti? Kemudian masih ada Ibu Fitria, Ibu Hana, Pak Iksan Maulana. Hai Pak, dari Bekasi ya Pak Iksan ya. Kemudian Jalalakan ini, I don't know, kayaknya sih dari luar negeri. Hai Pak. Kemudian, ini ada bisnis 3 jam. Halo Bu, selamat pagi. Pak Budi Salim, Pak Aswar, Floris. Nah ini ada Pak juga dari Mbak Ibu Flori. Mbak Flori ya. Multivitamin boleh diminum tiap hari nggak sih dok? Gitu dia nanya nih dok. Mungkin sambil langsung dijawab aja ya. Mbak Flori, ini pertanyaan yang bagus banget dan aku mulai melakukan membaca ya apa yang aku lakukan dan aku share apa yang aku berikan untuk keluarga. Tidak menyebut brand ya, silakan cari brand sendiri. Yang pertama aku pakai adalah vitamin D ya. Ini mulai sekitar 2 minggu terakhir karena saya belajar bahwa ya vitamin D itu lebih dari sekedar untuk vitamin tulang, tapi memperkuat imunitas. Sainsnya bagus dan sainsnya banyak. Cuma usahakan dosisnya 5.000 IU ya minimal. Yang ada di pasaran, ya itu biasanya 1.000 IU sekali sehari. 5.000 IU. Sebetulnya dosis kalau di Amerika sampai 10.000 IU. Jadi untuk imunitas vitamin D pertama. Yang kedua vitamin C ya. Vitamin C ini mau dalam bentuk tablet atau mau dalam bentuk effervescent silahkan. Dosisnya
500 miligram sampai 1 gram. Jadi 1 sampai 2 ya. Ini untuk pemeliharaan ya semuanya, maintenance, bukan buat pengobatan. Jadi vitamin D, kemudian vitamin C, kemudian yang ketiga vitamin A. Vitamin A ini kan banyak yang bilang untuk mata saya oke, baik-baik saja. Ternyata imunitas juga. Dosisnya 1000 IU setiap hari. Nah ini biasanya dikonsumsi sama saya. Terus teman-teman bisa menggunakan yang lain yang disukai, misalnya probiotik atau yang lain. Saya biasanya memakai dan cocok dengan Suncorella ya, itu buat yang dari Jepang yang ganggang bersel 1, saya merasa itu cocok tapi tidak harus. Tapi yang 3 tadi vitamin, monggo silahkan. Yang lebih penting lagi sebetulnya adalah vitamin itu adalah membantu ya, tapi gaya hidup sehat itu tidak digantikan. Artinya gini, jangan gara-gara vitamin terus merasa bahwa tidak perlu melakukan gaya hidup smart tadi. Ya, itu yang posisinya vitamin melengkapi agar sistem imunnya sempurna, tapi gaya hidup smart mesti tetap. Setuju dok, setuju banget. Berarti sebetulnya diminum setiap hari boleh ya dok ya, multivitamin ini ya dok? Iya, diminum setiap pagi. Kalau saya biasanya setiap pagi waktu habis bangun gitu, sambil minum air putih ya, 1 gelas atau 2 gelas kayak gitu. Karena penyerapannya tidak berkompetisi dengan makanan yang lain. Jadi ideal gitu, sebelum kita mulai makan pagi. Nah setelah itu sejam 2 jam olahraga, terus baru makan pagi. Sehingga penyerapannya waktu perut kosong, maka vitamin itu kan tidak berkompetisi ya di dalam usus waktu diserap. Beda kalau misalnya makan nasi padang, habis itu es apokat, habis itu es teler, habis itu minum vitamin. Itu berkompetisi dengan zat-zat nutrisi yang lain, jadi mungkin tidak terlalu optimal. Intinya sayang gitu, udah mahal tapi nggak terserap. Oke, betul. Wah ini ilmunya dalam ini dok ya. Kayaknya memang cocok ini besok kita bahas tuntas lagi ya. Memang SMART ini kayaknya saling berkesinambungan ya dokter ya. Nggak bisa dipecahkan, harus dimiliki semuanya. Iya, nah satu lagi ya buat yang COVID, tadi yang R tadi itu kan rehat ya, 7-8 jam sehari. Betul. Ditambah khusus buat virus ini, R yang kedua adalah resik. Bersihan. Kalau orang Jawa bilang kebersihan. Nah ini yang paling penting adalah sering-sering cuci tangan dengan sabun. Nah, ini mungkin sehari bisa sampai 10 atau 15 kali. Pokoknya kok rasanya habis nerima paket ya jadi itu cuci tangan. Bilang loh ini kok kayak habis berkebun ya, atau habis olahraga, atau habis berjemur ya nanti jam 11. Itu juga cuci tangan, pokoknya sering gitu. Dan mengurangi frekuensi megang-megang mata, hidung, dan mulut ya. Karena titik masuknya memang dari mukosa 3 lokasi itu. Gitu. Nah itu ya tadi ya teman-teman ya. Terus ini ada satu pertanyaan sedikit agak melenceng nih dok, karena dia tanya tentang makanan karbo ya dok. Gak apa-apa ya dok? Kita bahas. Ya dari Pak Kresna Muhammad Fauzina. Dia tanya, dok, mengurangi makanan karbo itu sebagai langkah pertama diet, apakah itu sudah baik, Pak? Jadi yang penting banget itu adalah karbo itu salah satu ya, tapi yang utama adalah satu menurut saya ya, aktivitas fisik loh Pak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak ngomong nih, kebanyakan ya laki-laki, Bapak sama saya, suruh ngurangin makanan itu susah, pengennya makan itu banyak. Nah, caranya adalah mempertahankan aktivitas fisik yang cukup. Tadi kalau Bapak pakai smart HP, itu ada tracker otomatis sehari misalnya 10.000 langkah. Nah, kalau misalnya karbo itu sebetulnya sesuatu yang kita perlukan loh Pak. Namun, harus diingat karbo itu istilahnya sebagai zat tenaga jangan terlalu banyak. Sekarang Bapak lihat dulu, kalau beratnya Bapak, indeks massa tubuhnya masih aman, atau lingkar perutnya masih aman, maka Bapak makan karbo nggak apa-apa. Apalagi kalau Bapak berolahraga sehari 1 jam, monggo. Jadi jawabannya ini harus agak panjang. Kalau Bapak mau nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Karena prinsipnya saya dalam advice diet,
saya menganalisa berdasarkan gendernya, aktivitas fisiknya, dan lain-lainnya. Sehingga tidak memberikan cuman bilang kurangi karbo gitu. Karena tidak selalu tepat. Karena beberapa klien saya, misalnya personal trainer, itu makan karbonya sampai 40% setiap hari, nggak apa-apa. Supir ojol juga seperti itu, karbonya 40% setiap hari, nggak apa-apa. Yang penting ya, Bapak dan Ibu, untuk melihat sekarang itu adalah lihat indeks massa tubuh dan aktivitasnya, physical activity level. Nah, indeks massa tubuh itu seperti ini, Bu. Parameter untuk melihat kita itu obesitas atau tidak dan harus mengurangi asupan gizi itu sebanyak berapa persen. Nah, indeks massa tubuh itu caranya adalah dengan berat badan dibagi tinggi badan. Berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam meter. Dibaginya 2 kali. Nah, dilihat di situ angkanya. Kalau angkanya 23 sampai 25 masih bagus. Tapi kalau sudah di atas 25 overweight, di atas 27 itu adalah obes. Nah, saya punya datanya nih dari karyawan Aqua dulu sebanyak 11.000 orang. Angkanya ternyata parah. Banyak sekali yang overweight dan obes. Bagaimana mengatasinya? Nanti bagian M, makan, kita bahas pada sesi berikutnya ya, Bu. Betul. Ini kopinya udah mulai habis ya. Nambah lagi kopi. Kopi dalgona, Dok. Iya. Kemudian saya mau sapa lagi Ibu Frida Merianti, selamat hadir di Nina Corner, Pak Budi Salim, Pak Tip Sakti, Pak Doni Suhartono, ya. Mas Doni ya, dari PricewaterhouseCoopers tuh. Oh, luar biasa. Kemudian Pak Bambang Suryana, kemudian di DCO Beauty, Kevin Hitari, hai, Harry, Mbak Cynthia Familia, kemudian Kak Ferin Margareta. Ya, mungkin kalau ada yang nggak tersebut di hari ini, di sesi ini, mohon maaf Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan save pembicaraan saya pagi ini dengan Dr. Jack. Anda bisa intip di story saya, atau nanti saya juga akan posting ya, Dok, ya. Insya Allah hari ini pembicaraan kita save, bisa saya posting supaya teman-teman yang lain juga mulai bisa concern ya, Dok, apa yang dokter sedang sampaikan di pagi ini. Oke, Dokter, sebelum kita tutup pembicaraan kita pagi ini, sedikit mengulang mengenai stress management tadi. Jadi sebetulnya kalau kita stres itu berarti kita seharusnya jangan deny, tapi kita memang mengakui dan kita cerita kepada mungkin entah itu mentor, entah itu ayah ibu, entah bahkan mungkin seorang dokter ya, Dok, ya, bahwa kita ini stres. Terus kemudian kita puasa ya, puasa dari berita-berita yang memang membuat Toxic. kita jadi malah stres. Ya, kemudian betul ya. Kemudian kita harus tetap aktivitasnya, aktivitas yang benar dan yang sehat, yang baik dan yang benar, tidur yang cukup, ya. Kemudian bahkan tadi saya dapat satu insight dari dokter bahwa ketika kita melakukan kegiatan sosial itu membantu mengurangi stres ya. Jadi dia membantu stress management itu juga. Seperti itu ya, Dok, ya. Ada yang mau ditambahkan, Dokter? Enggak, semuanya betul, senang sekali. Nah, mungkin kalau buat teman-teman, nanti kasih feedback ya, dan istilahnya nanti pada kesempatan berikutnya mau dibahas apa aktivitas atau makan, karena masing-masing elemen itu memang butuh alokasi waktu tersendiri. Ini ada Dokter Andi juga, baru bergabung, guru saya nih dari Perhimpunan Dokter Olahraga, luar biasa. Apa kabar, Dok Andi? Hai Pak Dokter, salam kenal dari saya Nina Corner. Iya Dokter, memang waktunya ini ya singkat sih, dengan 30 menit. Kalau kita membahas mengenai elemen ini nggak akan selesai ya, Dok, ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas di sesi berikutnya, dan mohon feedbacknya juga teman-teman bisa nanti sampaikan ke
saya secara DM atau ke Pak Dokter pengen dibahas mengenai apa. Nah, Dokter, sedikit agak melenceng Dok. Ini kan Dokter ada juga apakah keputusan untuk work from home gitu nggak Dok? Karena social distancing ini Dok. Baik. Jadi arahan dari perhimpunan untuk beberapa yang berisiko tinggi maka disarankan work from home ya. Tadi dibilang untuk dokter-dokter yang sudah sepuh, definisinya di atas 60 tahun. Kemudian dokter-dokter yang isinya banyak berurusan dengan aerosol seperti dokter spesialis THT atau dengan percikan droplet seperti dokter spesialis gigi dan mulut. Namun tidak semuanya ya, tetap kita harus beroperasi kan. Adik saya dokter kandungan juga tetap harus kan, karena namanya bayi nggak bisa ditunda kan kelahirannya, misalnya seksio. Kemudian dokter-dokter yang lain operasi-operasi yang sifatnya emergensi, namun yang sifatnya bisa ditunda atau operasi elektif sekarang ditunda. Rata-rata kunjungan di rumah sakit menurun ya sampai 50%, dan semua saat ini diarahkan untuk istilahnya kesiapsiagaan menghadapi COVID. Intinya kalau saya melihat kondisinya adalah seperti ini teman-teman, upayakan teman-teman jangan sampai kena COVID, karena kalau kena COVID itu repot ketenagaannya, repot obatnya, dan repot ventilatornya. Jadi berlaku apa yang disampaikan guru-guru kami dahulu yang namanya prevention is the best medicine, atau pencegahan adalah upaya kedokteran yang paling baik, paling efektif, dan paling murah. Gitu. Yes, setuju dokter. Ya, bagaimana preventifnya? Tentu kita ngikutin dari arahan dokter ya, SMART itu kayaknya keren banget deh teman-teman. Dan kita mungkin akhiri dulu ya dokter ya pembicaraan ini. Mungkin dokter mau beraktivitas lagi. Thank you banget dokter untuk ilmu-ilmunya yang di-share pagi ini, dan semoga bisa membantu banyak-banyak sahabat saya, Nina Corner, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Nina Corner. Salam sehat selalu, dan ingat kita lebih baik mencegah itu daripada mengobati. Itu adalah pengobatan yang paling bagus, yaitu mencegah. Nah, dokter, ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Sekarang jam 10, ini panjang gelombangnya sudah pas untuk berjemur. Cukup 15 menit sampai 20 menit. Tidak usah dibuka semuanya, cukup bagian pundak. Sekaligus bergabung berolahraga, jadi dapat manfaat untuk muskuloskeletal, tapi juga mendapatkan asupan yang bagus. Katanya 20 menit itu setara dengan 10.000 IU dan diperoleh dengan gratis. Jadi silahkan, bisa di kebun, bisa di loteng, ayo kita kerjakan. Saya juga mau melakukannya sekarang nih. Oke dokter, kita sama-sama berjemur ya. Jadi memang betul ya dok ya, berjemur itu yang paling tepat sebetulnya jam 10 pagi ya, kalau untuk mendapatkan asupan vitamin D-nya gitu ya dok ya. Iya, UVB itu mulai dari jam 10, jam 11 itu intensitasnya maksimal ya, sampai jam 1 gitu. UVB-nya yang paling dominan, ultraviolet B. Ultraviolet B-nya nih ya di jam 10 pagi. Oke teman-teman, ayo kita semua berjemur, jangan sampai kita semua daya tahan tubuhnya semakin turun. Selama work from home, kita harus tetap menjaga kesehatan, ya kan? Makan makanan yang bergizi, aktivitas yang positif, kita olahraga, makanan kita juga pilih-pilih, ya kan, yang bergizi. Kemudian, ayo kita jangan stres-stres terus ya. Kita udah mulai waktunya kita bangkit membangun Indonesia. Ya dokter, ini saya lagi kampanyekan tentang Indonesia Bangkit. Dokter, mungkin boleh kita sama-sama menyerukan ayo Indonesia Bangkit ya dok ya. Setuju dokter? Oke, siap. 1, 2, 3, ayo Indonesia Bangkit. Indonesia Bangkit. Yes, oke dokter Jack, thank you for your time, and kita ketemu lagi next week maybe dokter, kalau nggak keberatan kita akan bahas lagi topik yang lain. Thank you for Mbak join. Nina. Thank you semuanya. Bye. Bye dokter.